Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mister Mili. Teman-teman, hari ini kita akan latihan lagi terkait dengan persiapan tes SKBCAT untuk formasi penjaga tanah instansi Kemenkumham. Bagi teman-teman yang belum menonton video-video sebelumnya, latihan soal, silahkan kalian cek di playlist atau bisa scroll di YouTube saya ya. Sebelum itu silakan kalian bantu subscribe channel ini dan bantu like, komen, dan juga share-nya agar video ini memberikan manfaat yang terbaik dan juga bisa berkembang. Dan tentunya bagi teman-teman yang ingin beli paket tryout penjaga tahanan Kemenkumham SKBCAT, silakan kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini atau bisa klik link yang ada di bio Instagram saya. Dan nanti untuk petunjuk pembelian itu sudah saya posting ya di Instagram saya ya, di sematan, postingan saya sematkan, silakan kalian bisa cek bagaimana alurnya. Jangan lupa masukkan kode voucher Mili CPNS agar teman-teman bisa mendapatkan potongan harganya. Nah, ini teman-teman ya untuk materi tes SKBCAT CPNS 2024. Untuk materi-materi ini ya sudah saya download semuanya. Silakan kalian bisa download di sini. Link ada di deskripsi video ini atau bisa ketik ulang di Google Chrome atau di Safari ya yang ada di perangkat masing-masing baik handphone atau laptop teman-teman semuanya. Ini materi ini sudah ada semuanya ya di sini, silakan kalian bisa download, silakan kalian bisa baca. Dan kita akan latihan soal-soalnya seperti apa. Seperti biasa soal ini saya tidak berikan timer ya atau waktu, silakan kalian yang ingin menjawab, silakan kalian post videonya, tulis di kolom komentar dan nanti akan kita bahas. Dan intinya jangan skip video ini karena banyak informasi banyak informasi yang mungkin akan saya sampaikan lebih ya, narasi atau pengetahuan-pengetahuan terkait dengan materi dari SKBCAT ini khusus untuk formasi penjaga tahanan. Silakan kalian simak dan total videonya sampai selesai. Soal ke-1, seorang penjaga tahanan lapas kelas 1 Cipinang melakukan razia di dalam blok hunian dan menemukan seorang tahanan yang memiliki uang tunai sebesar 2 juta. Berdasarkan Permenkumham nomor 8 tahun 2024, tindakan apa yang tepat dilakukan? A. Mengizinkan tahanan menyimpan uang karena nominalnya masih dalam kategori wajar. Oke. Menyita uang dan menggantinya dengan uang virtual sebanyak maksimal 1 juta. Membiarkan tahanan tersebut menyimpan uang asal tidak digunakan untuk hal negatif. Mengembalikan semua uang kepada keluarga tahanan. Menyita semua uang karena sebagai sanksi disiplin. Permenkumham nomor 8 tahun 2024. Teman-teman bisa baca ya. Filenya sudah ada. Silahkan kalian download. Kita lihat. Berdasarkan pasal 30 ayat 1 dan 2 Permenkumham nomor 8 tahun 2024. Uang yang diperbolehkan untuk dimiliki tahanan atau warga binaan harus melalui substansi dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual yang berlaku di lapas rutan dengan batas maksimal 1 juta rupiah. Nah ini ya, berarti jawabannya adalah yang B. Nah di lapas ya itu tidak boleh uang itu beredar. Jadi uang tidak boleh beredar di lapas kecuali uangnya dalam bentuk alat tukar khusus yang berbentuk virtual. Jadi kalau di lapas itu ada yang disebut misalnya elektronik ya, elektronik PASP atau elektronik pembayaran lapas ya, pembayaran pemasyarakatan. Nah, jadi itu uang elektronik yang memang hanya berlaku di dalam lapas saja atau dalam rutan itu saja, tidak berlaku di luar. Tetapi kalau misalnya mereka ingin memiliki uang, keluarganya bisa mentransfer maksimal 1 juta kepada apa ya, semacam rekening lah ya, rekening ataupun semacam nomor ATM ya, itu yang dimiliki oleh masing-masing dari warga binaan atau tahanan. Nah, jadi uangnya itu di lapas itu kan ada kantin atau koperasinya. Kalau mereka ingin belanja tidak boleh menggunakan uang tunai, jadi uang virtual. Jadi semacam mereka akan diberikan ATM dan mereka membayarnya akan dipotong. Kalau teman-teman misalnya pernah main di time zone misalnya atau di permainan yang ada di mall itu kan, kalian kan beli semacam koin ya. Jadi kalian beli koin semacam kartu ya. Nah, itu kan kalau misalnya ada permainan A, B, C, nanti kalian gesek ya permainannya itu menggunakan kartu yang sudah ada koinnya atau uang virtualnya. Nah, nanti akan berkurang saldonya. Nah, kurang lebih seperti itulah kalau di lapas. Jadi tidak boleh uang berbentuk kertas ya. Jadi tidak boleh. Jadi uangnya itu
berbentuk virtual. Nah, itu ya. Jadi alat tukar khusus yang ada di lapas itu berbentuk uang virtual. Nah, itu untuk soal nomor 1. Ini menjadi pengetahuan bagi teman-teman semuanya. Soal nomor 2, peran hukum sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat terimplementasi pada. Ini masih soal kategorinya KUHP ya, KUHP dan KUHP. Nah, oke. Peran hukum sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat terimplementasi pada A. Hukum sebagai alat penegak kekuasaan, hukum sebagai sarana pemaksa kebijakan pemerintah, hukum sebagai alat pemberantas kebebasan individu, hukum sebagai perangkat yang mengatur keteraturan sosial, hukum sebagai norma-norma etika yang bersifat opsional. Yang mana jawabannya yang benar ya. Jadi peran hukum itu untuk mengatur perilaku masyarakat, untuk mengatur apa? Untuk mengatur terkait dengan kehidupan sosial dari masyarakat tersebut ya. Nah, jadi jawabannya ada yang di hukum sebagai alat penegak kekuasaan. Nah, ini jelas salah ya. Hukum sebagai sarana pemaksaan. Oke, ada kata pemaksaan. Hukum tidak pernah memaksakan ya. Hukum itu sesuatu yang memang wajib ditaati, tetapi tentunya ada hak juga di sana. Jadi tidak ada unsur pemaksaan. Oke. Hukum sebagai alat pemberantas kebebasan individu jelas salah ya. Karena kita ada HAM, nggak boleh. Hak individu itu diberantas ya, dibelenggu itu tidak boleh. Hukum sebagai norma etika yang bersifat opsional, jadi tidak boleh. Hukum itu pasti. Oke. Nah ini, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan keteraturan sosial dengan memberikan kerangka kerja yang jelas dan aturan yang dapat diikuti oleh masyarakat. Selain itu, hukum juga memberikan kepastian hukum yang penting untuk mencegah ketidakpastian hukum dalam konflik di masyarakat. Jadi kehidupan sosial itu diatur oleh hukum ya. Kehidupan perilaku masyarakat itu diatur oleh hukum. Jadi hukum itu berfungsi sebagai perangkat yang mengatur keteraturan sosial agar kehidupan masyarakat bisa aman, tentram dan damai. Soal nomor 3, dalam mewujudkan keberhasilan terselenggaranya layanan rehabilitasi. Oke, rehabilitasi berarti terkait dengan narkotika. Oke, narkoba ya. Sesuai standar nasional rehabilitasi, instansi pelaksanaan terlibat diantaranya, kecuali A. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, B. Kementerian Dalam Negeri, C. Kementerian Sosial, D. Polri, E. TNI. Yang mana yang bukan? Kita lihat. Ya. Berdasarkan Inpres nomor 2 tahun 2020 bidang rehabilitasi pada poin 1B, kalian bisa baca, dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi sesuai standar nasional terdiri dari Kemenko PKM, oke, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Kebudayaan masuk ya. Kemendagri, oke masuk. Kemenkumham masuk juga. Kemenkes masuk. Polri juga masuk. Kemensos masuk ya. Nah, berarti yang bukan ini yang E. Nah, ini jawabannya. TNI ya. BNN, Pemda atau pemerintah daerah. Jadi keberhasilan terselenggaranya layanan rehabilitasi sesuai standar nasional rehabilitasi, instansi pelaksanaan yang terlibat itu adalah ini ya, Kemenko PKM, Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkes, Polri, Kemensos, BNN, dan Pemda, kecuali TNI. TNI tidak terlibat dalam keberhasilan terselenggaranya layanan rehabilitasi ini. Nah, kalian bisa download file-filenya, silakan kalian baca ya. 4. Dalam Permen Kumham nomor 8 tahun 2024, sanksi tingkat ringan diberikan kepada tahanan untuk narapidana yang melakukan jenis pelanggaran. Oke. Sanksi pada narapidana atau tahanan itu ada tingkat ringan ya. Ada sedang, oke, ada berat, tergantung pelanggarannya yang mana. Nah, kalian bisa baca ya nanti. Oke, pada Permen Kumham nomor 8 tahun 2024 ini. Merusak fasilitas lapas atau rutan. Ini kayaknya berat ya. Ini berat kategorinya. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan. Nah, ini masuknya ke sedang ya. Rasa sedang ini. Oke. Tidak mengenakan seragam atau pakaian yang telah ditentukan. Ini masuknya ke ringan. Oke, karena terkait dengan seragam. Memasuki area steril tanpa izin petugas. Ini sedang tingkatnya. Melakukan aktivitas jual beli atau utang piutang ini masuknya ke tingkat sedang ya kalau nggak salah. Ya. Jadi saya baca lagi deh atau teman-teman bisa baca. Oke. Jadi yang bukan itu adalah C. Berdasarkan Permen Kumham nomor 8 tahun 2024 pasal 46. Nah, pasal 46 ini ada ayat 1, ayat 2, ayat 3 ya. Itu tingkat sedang, ringan, sedang, dan berat. Kalian bisa baca. Narapidana atau warga binaan dapat dijatuhi hukuman sanksi tingkat ringan apabila melakukan pelanggaran. Nah, pelanggaran itu banyak ya. Pelanggarannya ada banyak beberapa. Tapi salah satunya tidak mengenakan seragam atau pakaian yang telah ditentukan oleh pihak lapas atau rutan. Nah, ini sanksinya
atau merupakan pelanggaran dalam tingkat ringan ya, sanksinya tingkat ringan ini. Jadi pelanggarannya pelanggaran ringan. Jawabannya adalah yang C. 5. Penyalahgunaan teknologi termasuk faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Berikut yang merupakan contoh penyalahgunaan teknologi mengakibatkan pelanggaran HAM. Oke, teknologi ya, ini kata kuncinya, teknologi. Kesulitan ekonomi yang menyebabkan seorang melakukan tindak kejahatan bahkan sampai membunuh. Ini tidak ada unsurnya. Seorang menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindak korupsi tidak ada juga. Seorang dengan sengaja menggunakan jejaring sosial. Oke, jejaring sosial untuk melakukan penipuan dan kemudian menculik korban. Ini ada teknologinya. Aparat penegak hukum bertindak semena-mena terhadap masyarakat. Ini tidak ada. Seorang pengusaha yang tidak memperdulikan hak buruh. Ini tidak ada. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Ya, penggunaan teknologi. Jadi baca lagi soalnya, jangan sampai terkecoh. Perkembangan teknologi saat ini menjadi faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Seperti penggunaan sosial media dengan tidak bijak, penyebaran kabar hoax, atau menggunakan perangkat telekomunikasi dengan maksud tertentu. Nah, ini maksud tertentu ya, masuk kategori penggunaan perangkat telekomunikasi dengan maksud tertentu. Nah, ini jawabannya adalah yang C. Oke, teman-teman, sekali lagi saya informasikan yang berminat ikut tryout ya, penjaga tangan Kemenkumham, silakan kalian bisa langsung beli 5 paket tryout sekaligus ya. Langsung masuk ke teman-teman, jangan lupa gunakan kode vouchernya agar mendapatkan diskonnya. Nomor 6, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Ini Undang-Undang ASN berarti ya. Yang menjadi bagian dari ASN adalah, nah ini sudah saya buat, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. ASN itu siapa saja? Oke. TNI, Polri, PNS. PNS dan Polri, PNS dan PPK, PPK dan TNI, TNI, PPK dan PNS. ASN, Aparatur Sipil Negara, siapa saja anggotanya? Oke. Yang pertama adalah PNS tentunya. Yang kedua adalah P3K, berarti PNS dan P3K. Ini diatur dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 pada pasal kelima. Kalian bisa baca ya. Pegawai ASN terdiri dari PNS dan P3K. Soal ini gampang. Kalau teman-teman nggak tahu akan jadi susah ya. 7. Menjadi petugas pengaman pemasyarakatan dapat dilakukan melalui beberapa metode. Oke. Pengaman pemasyarakatan. Oke, ya. Jadi Permenpan RB ini. Oke. Tentang jabatan fungsional pengaman pemasyarakatan. Kecuali. Jadi menjadi seorang petugas pengaman pemasyarakatan itu dari sistemnya dari apa ya? Atau bagaimana? A. Perpindahan dari jabatan lain. B. Promosi, pengadaan CPNS, penyesuaian passing, pengangkatan pertama. Yang mana? Yang bukan nih. Oke, yang kecuali berarti yang bukan ya. Kita lihat aturannya. Berdasarkan Permenpan JF Pengaman Pemasyarakatan pasal 13 dijelaskan bahwa pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional pengaman pemasyarakatan dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama. Nah, pengangkatan pertama ini bukan berarti pengadaan dari CPNS, tapi mereka yang sudah berstatus PNS. Ini pengangkatan pertama, berarti yang angkatan pertama menjadi pengaman pemasyarakatan. Ini yang dimaksud dengan pengangkatan pertama. Perpindahan dari jabatan lain. Nah, perpindahan dari jabatan lain ini berarti dari jabatan yang bukan pengaman pemasyarakatan atau penjaga tahanan nih. Ingin menjadi jabatan fungsional pengaman pemasyarakatan. Berarti ini yang dimaksud dengan perpindahan jabatan. Tetap statusnya harus dari yang sudah PNS. Penyesuaian in passing. Artinya karena pekerjaan yang sama dan dibutuhkan. Nah, itu yang dimaksud dengan penyesuaian atau in passing. Jadi bisa berpindah jabatan dari misalnya yang awal penjaga tahanan bisa berpindah menjadi pengaman pemasyarakatan. Tetap statusnya masih PNS. Promosi, nah promosi ini karena dibutuhkan ya. Jadi karena dibutuhkan, karena suatu hal yang mendesak, mungkin karena ada prestasi misalnya ya. Nah itu bisa saja dipromosikan. Jadi tetap statusnya menjadi seorang PNS. Jadi pengaman pemasyarakatan ini belum dibuka ya untuk teman-teman dari jalur CPNS. Jadi yang bukan itu pengadaan CPNS. Kalian bisa baca pada pasal 13 tentang Permenpan Jabatan Fungsional Pengaman Pemasyarakatan. Filenya sudah ada di link ya, silakan kalian download dan silakan teman-teman baca. 8. Berikut yang bukan sumber hukum formil. Sumber hukum itu secara umum ada dua, ada formil, ada material. Ya, material. Oke. Yang ditanyakan adalah formilnya. Undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, peraturan MPR. Yang bukan yang mana? Oke, kita lihat dulu.
Secara umum, sumber hukum dibagi menjadi dua, sumber hukum formil dan sumber hukum material. Nah, sumber hukum ini apa? Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan untuk menyusun peraturan atau undang-undang. Jadi sumber hukum ini merupakan sumber yang diambil untuk membuat sebuah peraturan, sumber-sumber yang diambil untuk membuat sebuah undang-undang. Nah, ada sumber formil dan sumber material. Sumber material apa? Yang pertama jurisprudensi, ya, berarti ini ada. Apa itu? Keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan diikuti oleh hakim-hakim dalam perkara setelahnya. Berarti keputusan hakim itu kan berarti tetap, tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi sebuah keputusan tersebut bisa saja menjadi diikuti oleh hakim-hakim yang lainnya dengan perkara yang sama. Nah, itu yang dimaksud dengan jurisprudensi. Ya. Kedua, peraturan perundang-undangan atau undang-undang. Berarti ini ada ya. Jelas, peraturan perundang-undangan baik melalui undang-undang, undang-undang dasar ya, atau misalnya peraturan pemerintah itu masuk dalam peraturan perundang-undangan. Traktat, berarti ini ada. Perjanjian internasional, traktat itu perjanjian internasional baik beberapa negara atau dua negara ya. Intinya minimal ada dua negara yang membuat perjanjian, nah itu dimaksud dengan traktat. Kebiasaan atau konvensi dan hukum adat. Hukum adat ini bisa berupa misalnya surat edaran, instruksi ya. Nah, ini kebiasaan atau hukum adat. Jadi masuk yang bukan berarti peraturan MPR. Dan terakhir dalam hukum formil ini ada doktrin, pendapat ahli hukum. Pendapat ahli hukum ini berarti seperti pendapat profesor misalnya yang menjadi yang bisa dipertimbangkan untuk membuat sebuah aturan, menyusun sebuah aturan atau menyusun peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ini yang maksud dalam hukum formil. Kalau material ini ya salah satunya misalnya dari wahyu ya, misal dari wahyu ilahi atau misalnya bisa saja dari kebiasaan-kebiasaan. Nah, nanti teman-teman bisa bacalah untuk formil dan material ini. Nanti akan saya buatkan mungkin khusus untuk materi terkait dengan sumber-sumber hukum ini. Ini masuknya dalam KUHP ya dan KUHAP. Nah, ini soal nomor 8 ini. Nomor 9, dalam melaksanakan pengamanan di lapas dan rutan, seorang penjaga tahanan menemukan tahanan membawa barang berkemasan yang belum memiliki label khusus. Tindakan yang tepat adalah, maksud dari barang kemasan yang belum memiliki label khusus ini berarti yang belum mungkin terdata misalnya memiliki merek tertentu. Kalau mie kan, kalau misalnya mie ya, mie itu kan banyak mereknya, ada mie goreng, mie sedap ya misalnya, atau mie apalagi ya Lemonilo misalnya kan banyak kan, itu artinya sudah ada merek. Tetapi ini berkemasan yang belum memiliki label khusus atau merek khusus. Nah, tindakan yang tepat apa? Langsung menyita barang tersebut, membiarkan karena masih dalam kemasan asli, memeriksa barang dan mengganti kemasannya, mengembalikan barang kepada pengirim, memusnahkan barang tersebut. Yang mana nih? Oke. Peraturan lapas dan rutan ya. Itu ada pasal Permenkumham nomor 8 tahun 2024 pada pasal 31 ayat 3. Dijelaskan bahwa dalam hal barang berkemasan belum menggunakan kemasan khusus, kepala rutan atau lapas memeriksa barang yang tidak berkemasan khusus, mengganti kemasan barang dengan menggunakan plastik tembus pandang, dan membatasi jumlah barang yang tidak berkemasan khusus yang akan dibawa. Jadi jawabannya memeriksa barang dan mengganti kemasan. Nah, ini ya, jadi kalau di lapas itu, kalau misalnya ada barang-barang yang tergolong aneh lah, belum ada, walaupun semua barang diperiksa ya, tapi kalau ada barang yang tergolong aneh dalam artian barang kemasan yang belum memiliki label khusus, belum memiliki merek dagang yang sudah ada di pasaran secara umum, ya barang tersebut diperiksa dan tentu akan diganti kemasannya ya. Kalau memang barang tersebut misalnya minuman misalnya, tapi merek dagangnya itu tidak baru atau misalnya belum berlaku secara umum atau tidak memiliki label khusus ya, merek khusus. Nah, itu dia akan dicek, kalau memang itu layak, ya kemasannya akan diganti nanti. Karena di dalam lapas itu ya tidak boleh hal-hal seperti itu, hal-hal yang aneh, ada barang khusus, label khusus ya, itu tidak boleh. Tetap diganti dengan kemasan yang transparan atau yang tembus pandang ya. Oke, itu jawabannya. Nanti kalian bisa cek di pasal 31 ayat 3 Permenkumham nomor 8 tahun 2024. Nomor 10.
Berikut ini yang bukan menjadi jaminan sosial yang diberikan oleh negara kepada aparat sipil negara. Oke, UU ASN, Undang-Undang ASN. Jaminan sosial yang diberikan untuk ASN. Jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pelatihan. Yang mana yang bukan? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN pada pasal 21 ayat 6, jaminan sosial ya yang diperoleh oleh seorang ASN di antara jaminan kesehatan masuk. Jaminan kecelakaan kerja, oke, tidak ada ya. Jaminan kematian masuk. Jaminan pensiun masuk, jaminan hari tua. Berarti yang bukan jaminan pelatihan ya. Ingat, jaminan itu banyak ataupun yang fasilitas ya. Fasilitas diberikan kepada negara itu banyak. Oleh negara itu kepada ASN banyak. Salah satunya diberikan jaminan sosial. Jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan jaminan hari tua. Sedangkan jaminan pelatihan itu beda pasalnya ya. Jadi tidak masuk dalam jaminan sosial. Tapi memang ada. Tetapi bukan masuk dalam perkara jaminan sosial. Habis ya? Oke. Mungkin itu 10 soal yang saya berikan sebagai pelatihan teman-teman dalam menghadapi pelaksanaan tes SKB CAT, CPNS Penjaga Tahanan. Jadi CPNS Penjaga Tahanan ini materi-materinya bisa teman-teman download di kolom komentar. Nanti akan saya buka bimbingan belajar ya. Saya buka bimbingan belajar. Nanti silakan kalian bisa daftar, pantau, story, dan postingan di Instagram saya. Untuk tryout ya, SKB CAT Penjaga Tahanan Psikotes, kalian bisa klik link yang ada di bio Instagram saya atau bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Selamat belajar, jangan lupa berdoa dan pelajari semua materinya. Sudah saya berikan khusus secara gratis. Tinggal kalian download dan jangan malas untuk membaca ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu like, share, dan subscribe-nya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.